Yang kedua, ibu itu menceritakan ke saya ternyata di Nias itu ada masih berlaku hukum yang menghormati orang tua, yang memberikan kepada orang tua yang terbesar. Ketika anak laki-laki menikah, istrinya harus, perawannya harus dikasih sama bapaknya. Itu mengerikan. Jadi saya mengajak untuk HIMNI untuk juga menyelesaikan masalah ini ya secara holistik. Yahoo, ya. Ini surat terbuka untuk Bapak Wali Kota. Karena kita sama-sama anak Medan, saya panggil Bro Bobi Nasution ya. Dengan judul juga bahwasanya teman-teman yang orang Nias, saya ingatkan saudara sesukumu Yamite Malauli telah merampasi saya senilai 1,4 miliar. Dan kalian ingin memidanakan saya, memenjarakan saya seperti itu ketika saya mengubur-ubur dia seperti itu. Yang terhormat Bro Bobi Nasution, Pak Bobi Nasution, Wali Kota Medan, nama saya Konrad Sinaga. Tahun 2014 Pak Bobi, saya adalah Wakil Ketua Banteng Muda Indonesia Kecamatan Medan Selayang, di mana ketuanya adalah Yamitema Tirtajaya Lauli, yang saya dengar menjadi tim sukses Anda, menjadi tim inti ring 1 di kepemimpinan kepemimpinan Bobi Nasution. Jadi saya melayangkan surat terbuka ini supaya Pak Bobi Nasution concern terhadap orang di sekelilingmu, Pak. Orang di sekelilingmu siapa itu? Saya mau buka tentang Yamitema Lauli, Tirtajaya Lauli ya, seperti yang mengandalkan kuasa bapaknya di Jakarta seperti itu. Tahun 2014 saya menjadi wakil ketua, satu-satunya wakil ketua di Banteng Muda Indonesia (BMI) Kecamatan Medan Selayang yang aktif. Karena saya orangnya berorganisasi, berbuat itu tidak tanggung-tanggung, termasuk mendukung Jokowi periode pertama suksesinya. Karena saya begitu semangat, saya keluar uang, saya begadang dan keluar tenaga sampai capek seperti itu. Sampai orang bilang, tapi itu sebelum saya berangkat ke Inggris ini seperti itu. Yang mau saya sampaikan juga kepada orang-orang Nias, saya tidak lari dari kalian. Akun Facebook saya yang Konrad Sinaga itu sudah terblokir selama 1 minggu karena kalian melaporkan saya. Jadi tahun 2014 saya Wakil Ketua Banteng Muda Indonesia. Kemudian saya sampaikan kepada Yamitema Lauli, ada kenal nggak di mana di perumahan Setiabudi Indah. Ternyata dia bilang ponaan Pak Yopi Batubara itu Bro Odi Batubara itu adalah teman dia bermain semasa kecil waktu SMA mungkin ya seperti itu, atau kuliah SMA seperti itu. Dan kemudian saya bilang mainkan ketua, kita kelola tasbih dan kemudian kita akan terjadi bisnis yang bagus. Kemudian di selang waktu saya berangkat ke Inggris. Setelah 3 minggu saya di sini, saya dipanggil oleh Yamitema Lauli untuk mengerjakan angkutan sampah di perumahan Taman Setiabudi Indah Medan. Kami kontrak 5 tahun, tapi kemudian setelah 1 tahun lebih sedikit, ya tanpa alasan, tanpa SP, Yamitema Lauli menyuruh Heri, manajer PT Ganijaya Sentosa di perumahan Taman Setiabudi Indah, untuk memanggil anggota saya seperti itu. Seperti perlu saya ceritakan bahwa saya membuat, saya pulang dari Inggris melakukan managing yang bagus, saya rekrut orang-orang, saya kreditkan mobil, saya bangun sistem, dan kemudian sistem itu dirampok sama Yamitema Lauli melalui manajernya. Orang-orang yang saya rekrut tadi yang sudah settle 1 tahun lebih itu dipanggil malam-malam dan dipaksa menandatangani kontrak sepihak per bulan. Kontrak sepihak artinya pihak Yamitema Lauli saja yang memegang kontrak itu. Kopi kontrak itu tidak ada dipegang oleh pihak
anggota saya seperti itu. Jadi itu perampokan seperti itu. Dan kemudian saya layangkan surat ke Facebooknya Pak Yasona Lawli, mohon dihubungi, dan saya forward ke grup-grup Kabupaten Nias Selatan dan Gunung Sitoli dan lain-lain. Kemudian saya ceritakan bahwasanya saya butuh komunikasi dengan Pak Yasona Lawli, kemudian agar kami bisa membicarakan tentang kerugian yang ditimbulkan oleh Yamite Malauli kepada bapaknya, karena dia masih lajang, adalah tanggung jawab orang tuanya secara konstitusi, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Ataupun saya lebih tertarik juga terhadap jalur hukum sosial, ya, seperti itu. Hukum sosial ada hukum budaya, artinya anak yang masih lajang itu tanggung jawab oleh ayahnya. Dan ayahnya juga sebenarnya setelah menikah pun boleh menegur anaknya yang bersalah, yang merampokin orang. Kemudian saya curhat di grup-grup Kabupaten Nias, Gunung Sitoli dan sebagainya. Kemudian saya dimaki-maki oleh orang-orang Nias di sana. Saya menghampiri Yasona Lawli. Tapi dengan kekuasaanmu, gue lihat Yasona Lawli, engkau menghampiriku dengan kuasamu yang powerful, tapi dengan kuasa kebenaran, kuasa Elohim Abraham, Ishak dan Yakub, saya menghampirimu. Seperti itu. Saya memiliki kebenaran sehingga saya berani. Seperti itu. Jadi buat saudara-saudaraku orang Nias, ya, saya mengharapkan kalian lebih Kristen daripada daripada menjadi Nias. Seperti itu. Saya pun berusaha untuk menjadi lebih Kristen daripada menjadi orang Batak. Seperti itu. Jadi jangan, saya mau mendesak kepada orang-orang Nias, jangan mendewakan Yasona Lawli. Itu menjadikan Yasona Lawli menjadi habis malah. Kalau kalian mendewakan Yasona Lawli karena dia orang Nias pertama jadi menteri, itu kuno. Jangan seperti itu. Tidak masanya lagi saat ini yang gara kekuasaan. Tetapi saat ini kita berusaha untuk memproduksi kebenaran. Perlakuan kita seperti itu. Sama seperti di kasus percut